Salam Bapak Ibu, Saudara-saudari kasih Tuhan. Kembali kita bertemu pada tanggal 7 Januari 2023 dalam renungan harta sepanjang masa yang merupakan tulisan atau rangkaian khotbah hamba Tuhan almarhum Bapak Pendeta Dr. Yakub Nahwai MA yang memuat 365 inspirasi yang akan membantu kita menemukan rahasia kehidupan dalam hari-hari hidup yang kita jalani. Untuk itu mari kita berdoa. Ya Bapa yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Tuhan Yesus Kristus yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa, Roh Kudus penuntun kehidupan kami. Kami bersyukur dan berterima kasih lagi kepada Bapa atas kasih setia Bapa yang telah melalukan kami dari malam yang gelap dan memasuki hari baru, anugerah baru, berkat baru daripada Bapa di surga. Karena itu Bapa, mohon urapan Roh Kudus-Mu atas kami semua, atas tempat dimanapun kami berada, karena saat ini kami rindu untuk bersekutu dengan Tuhan, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dan mendengarkan firman-Mu yang adalah kekuatan kami, kehidupan kami. Karena itu Bapa, biarlah kami mengarahkan hati dan pikiran kami hanya kepada pembacaan, pemberitaan firman-Mu dan renungannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan bagi kita terambil dari Ayub 11 ayatnya yang ke-7 yang mengatakan, dapatkah engkau memahami hakikat Allah? Menyelami batas-batas kekuasaan yang maha kuasa. Sekali lagi, dapatkah engkau memahami hakikat Allah, menyelami batas-batas kekuasaan yang maha kuasa? Ada banyak pertanyaan yang tidak memiliki jawaban. Itulah renungan atau judul renungan bagi kita di pagi bahkan di sepanjang hari ini. Setiap pertanyaan yang diajukan guru di kelas, baik dalam bentuk lisan maupun tulisan, harus dijawab oleh para murid. Jika tidak, hal itu akan membawa nilai yang buruk dalam proses belajar dan mengajar. Bahkan mungkin ada perlakuan yang tidak selayaknya yang dilakukan oleh para guru, apalagi guru-guru pada zaman tahun 70-an, 80-an, mungkin juga hingga saat ini. Namun tidak demikian dengan hidup ini. Ada banyak pertanyaan dalam hidup ini yang belum terungkap perihal Allah dan hakikatnya. Seperti apa yang diungkapkan Ayub. Dapatkah engkau memahami hakikat Allah, menyelami batas-batas yang kekuasaan yang maha kuasa? Tingginya seperti langit, apa yang dapat kau lakukan? Dalamnya melebihi dunia orang mati, apa yang dapat kau ketahui? Lebih panjang daripada bumi ukurannya, dan lebih luas daripada samudra. Ayub 11 ayat 7-9. Ada banyak juga pertanyaan yang belum terungkap perihal penderitaan, ketidakadilan, dan masih banyak pertanyaan yang tidak memiliki jawaban. Mengapa orang benar menderita? Maleakhi 3 ayat 14 dan 15.
Mengapa di pengadilan pun tidak ada keadilan? Pengkhotbah 3 ayat 16. Yang seharusnya di tempat-tempat keadilan kita harus mendapatkan keadilan. Mulai dari mana? Ya, mulai dari kepolisian, kejaksaan, kehakiman atau pengadilan. Di sana pun kita bisa melihatnya, mendengarnya, mengalaminya. Di akhir-akhir ini ada banyak ketidakadilan yang tidak diperoleh siapapun mereka yang menjadi korban atau pencari keadilan. Mengapa orang fasik menerima pahala orang benar? Pengkhotbah 8 ayat 14. Mengapa Allah memberikan kekayaan tetapi membahayakan orang yang memilikinya? Pengkhotbah 5 ayat 12. Dan banyak lagi rahasia yang tak terpecahkan. Jadi kita tidak usah bersungut-sungut ya, tentang situasi yang ada, karena memang ada banyak pertanyaan yang tidak memiliki jawaban. Allah ingin membukakan rahasia semampu kita sanggup menerimanya. Karena itu mari kita perhatikan firman Tuhan ini. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Yeremia 33 ayat 3. Ada beberapa hal yang perlu kita pahami. Mengapa hidup ini mengandung banyak rahasia untuk membantu kita melihat Allah sebagai Bapa yang mengasihi kita dan merencanakan hal-hal yang baik dan hebat bagi kita. Yeremia 29 ayat 12. Nanti silakan Bapak Ibu membacanya sendiri. Pertama, pengetahuan kita yang terbatas. Dan jujur kita harus mengakui bahwa siapapun kita, tidak ada yang mengetahui segala rahasia, baik perihal Allah maupun hidup sekarang dan nanti di dalam kekekalan. Apalagi kita tidak peduli dengan namanya membaca, belajar, mendengarkan atau menyimak situasi-situasi yang terjadi baik sebelumnya, sekarang maupun yang akan datang. Yang kedua, kurangnya pemahaman akan kuasa Allah dalam menetapkan sesuatu bagi seseorang. Allah lah yang memberikan kesanggupan dan talenta setiap orang. Dalam perumpamaan talenta jelas digambarkan seorang mendapat 1, yang seorang lain mendapat 2, dan seorang lagi 5. Matius 25 ayat 15. Kita harus berbuat yang terbaik. Tetapi semuanya tidak berbuat banyak tanpa campur tangan Tuhan. Jadi apapun itu ada campur tangan Tuhan. Kita tidak bisa berbangga bahwa ini adalah pemikiran saya, karya saya, dan lain sebagainya. Pengkhotbah 9 ayat 11, 12, Mazmur 127 ayat 2, dan Yohanes 15 ayatnya yang kelima. Yang ketiga, kurangnya iman akan kuasa Allah. Iman adalah kemampuan dalam diri seseorang melihat Allah dan memahami segala rencananya. Ya, apalagi kalau kita tidak beriman, ya, kita tidak dapat melihat sesuatu pun dari Allah.
walaupun tertutup dan terbungkus dalam misteri. Orang beriman itu begitu yakin bahwa apa yang Allah buat itu baik, ya, walaupun akalnya tidak dapat memahaminya. Nah, memang orang dunia selalu mau menerima segala sesuatu dengan akalnya. Ya. Ia tidak mempertanyakan kehendak Allah, tapi mempercayainya. Itulah orang beriman atau orang percaya. Yang keempat, wibawa Allah. Ada banyak rahasia yang Allah belum bukakan bagi kita sekarang, tetapi nanti dalam kekekalan. Dan itulah wibawa dari Allah itu sendiri. Kemuliaan Allah ialah merahasiakan sesuatu. Tetapi kemuliaan raja-raja ialah menyelidiki sesuatu. Amsal 25 ayat 2. Jika semua rahasia Allah diketahui manusia, maka ia bukan lagi pencipta, tetapi salah satu dari ciptaan. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara kasih Tuhan, sekali lagi ada banyak pertanyaan yang tidak memiliki jawaban. Karena itu mari memperhatikan 4 hal yang telah disampaikan di atas. Yang pertama, pengetahuan kita itu terbatas. Yang kedua, kurangnya pemahaman akan kuasa Allah dalam menetapkan sesuatu bagi seseorang. Yang ketiga, kurangnya iman akan kuasa Allah. Dan yang terakhir, itu karena wibawa Allah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga. Biarkanlah firman-Mu menjadi ingatan bagi kami, agar kami tidak menjadi depresi, stres oleh karena banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang tidak memiliki jawaban dan tidak kami pahami. Tapi Tuhan telah menyatakan yang pada kami agar kami mempercayai segala sesuatu dengan iman, jangan dengan akal kami. Karena tidak ada sesuatu pun yang dapat diterima dengan akal pikiran kami akan kuasa Tuhan. Karena itu Bapa di surga, kami sungguh bersyukur bahwa Tuhan mengingatkan kami yang kami mau menjalani kehidupan ini seturut dengan kehendak-Mu, menyerahkan kepada rancangan dan rencana-Mu, dan kami tinggal melakukannya dengan memohon pertolongan kuasa Roh Kudus-Mu. Apalagi di hari-hari yang terakhir ini, ada banyak hal yang tidak dapat dipahami oleh siapapun juga. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Adalah Roh Kudus yang memberikan pengertian kepada setiap kami untuk memahami firman Tuhan atau memahami akan kehidupan yang sedang kami jalani saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.